Selamat berjumpa kembali dengan channelnya Devin Motor on the road. 25 jam 365 hari, no jadwal libur. Kedaruratan mobil Sejateng DIY semua jenis mobil, baik dari truk, tronton, bus besar, mobil kecil, mobil mewah, BMW, kita semua melayani semua jenis pengerjaan dari yang terberat sampai yang teringan. Oke, di sini kita memberikan sedikit informasi. Malam ini Devin Motor diundang oleh sahabat kita yang berada di sekitaran mana ini, perumahan Bakalan ya. Ini kasusnya tadi mogok total, tidak bisa dinyalakan. Dan ini tadi kita menyalakan pertamanya harus pakai didorong karena posisi tadi akinya sudah ngedrop. Setelah aki nyala, itu yang harus kita perhatikan adalah sini. Kita perhatikan pertama kali. Yang harus pertama kita perhatikan adalah di sini biasanya ada gambar aki di sini. Ini kita tidak berani matikan dulu karena ini posisi masih untuk pengecasan. Ini di sini ada gambar aki. Itu kalau mesin posisi nyala, itu gambar aki itu wajib mati. Kalau gambar aki di sini kok nyala, itu pasti bermasalah di bagian alternator atau pengisian. Dan mobil ini belum selesai pengerjaan. Kita masih pengetesan untuk akinya atau dari pengisiannya kita belum tahu. Ini saat ini kita nyalakan semua kelistrikan dan kita digas-gas supaya pengisian maksimal. Nanti akan kita cek apakah mobil ini yang bermasalah di akinya atau di bagian pengisiannya. Tapi untuk secara visual atau secara bodon atau secara awam, untuk gambar aki di sini sudah mati, itu otomatis berarti pengisiannya tidak mengalami masalah. Berarti masalahnya nanti kemungkinan di bagian aki atau di bagian klem yang kendor. Itu nanti kita buktikan setelah posisi ini kita nyalakan agak lama. Kita mau coba matikan apakah di starter mau atau tidak. Semoga saja bisa di starter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini berarti posisi dari pengisian normal, kemudian aki juga normal. Berarti permasalahan tadi cuma ada bagian yang tidak connect. Untuk informasi lebih jelasnya ini sekali lagi kita berikan sedikit informasi. Nah ini ada, coba sini mas, buka. Ini ada, nah ini untuk pertama kali kita kunci kontak. Ini kan ada indikator. Ini ada indikator oli, ini ada indikator aki. Dia ada indikator engine. Kalau ini handrem. Untuk yang kita bahas masalah saat ini adalah sistem pengisian dari kelistrikan mobil ini. Nah, ini ada gambar aki ini. Ini saat kita kontak seperti ini wajib nyala. Kemudian setelah mobil ini kita nyalakan, ini wajib mati. Kalau ini nanti mobil ini dinyalakan kok ini masih menyala, itu berarti ada permasalahan di bagian pengisian dari alternatornya. Sekarang kita coba kita cek, kita nyalakan. Nah, ini berarti mati. Gambar aki ini mati, itu menandakan berarti normal. Tidak ada masalah di bagian alternator atau di bagian pengisian. Kita ulang sekali lagi. Ini gambar aki nyala saat dikontak. Saat nanti mesin nyala ini harus mati. Nah, ini berarti mati. Berarti untuk kasus ini mobil ini pengisiannya normal, alternator tidak bermasalah. Kemudian kita cek lagi di bagian aki. Ini tadi saat panas ini. Ini di sini tadi panas karena tadi banyak kerak ataupun kotoran. Coba sekarang tolong dimatikan terus di starter ya. Panas enggak ya? Coba di starter. Nah, ini berarti posisi sudah normal. Ini yang jadi masalah tadi adalah ini pertama kali ini ngisi, katanya barusan diisi air aki, tapi untuk pengisiannya ini terlalu penuh. Untuk pengisian air aki itu tidak boleh melebihi dari garis up atau di yang atas. Jadi untuk pengisian ini maksimal hanya di garis ini aja. Ini kalau ngisinya justru kepenuhan, kan biasanya orang ngisi itu ben awet, ben orang ngejang-ngejog gitu kan dipenuhi sekalian. Tapi itu justru malah bisa mengakibatkan beberapa masalah, diantaranya satu,
posisi saat mesin nyala atau panas itu akan keluar uap lebih banyak di sini, dan uap air itu akan mengenai dari terminal-terminal aki ini. Ini justru malah mengakibatkan istilahnya jamur. Nah, menimbulkan ini kalau kena uap dari air aki ini akan menimbulkan banyak sekali kerak. Kemudian bisa jadi justru aki malah bikin ngedrop. Nek cara bengkel ngarani ngisi kekebalan itu jadi akinya rada nom. Itu bahasane bengkel tuh gitu. Tadi untuk pengisian air aki maksimal dari sini. Seandainya sudah terlanjur ngisi kekebalan atau kepenuhan, bisa dikurangi dengan cara yang paling mudah disedot pakai selang, dikasih botol, dibuang, tapi jangan pakai mulut karena ini sangat berisiko. Kalau kena kulit aja bisa melepuh ataupun gatal, apalagi kena bagian mata atau hidung. Jadi untuk mengambil ini hati-hati jangan sampai kena kulit, selaput lendir, selaput mata dan lain-lain. Jadi untuk pengurangan cukup disedot ataupun suntikan itu juga bisa, tapi jangan sampai kena kulit. Untuk pengisian lebih dibongkar, dibuka, dituang sedikit juga bisa, tapi lebih repot. Tapi untuk lebih mudahnya disedot pakai sedotan suntikan ataupun untuk pengisian dari burung itu, itu bisa. Jadi permasalahan ini sudah selesai. Berarti tadi untuk kita cek dari lampu-lampu, kemudian dari AC dan dari lampu emergency atau lampu start ini. Nah, ini semua kita nyalakan semua bagian dari kelistrikannya sambil dinyalakan. Ternyata tidak core. Kalau ini kita nyalakan semuanya, dari AC dinyalakan, lampu dinyalakan, posisi stasioner begini, biasanya nanti kalau akinya kurang maksimal biasanya dimatikan, itu akan ngedrop karena posisi semuanya dinyalakan tapi posisi mobil tidak jalan, kan otomatis pengisian cuma stasioner. Tapi ini ternyata normal. Tadi ini posisi setelah kita nyalakan, coba kita matikan lagi, apakah masih bisa nyala atau enggak. Nah, ini berarti normal. Oke, gitu aja informasinya dari Devin Motor on the Road, 25 jam 365 hari no jadwal libur. Kasus mobil ini ternyata cuma di bagian terminal ataupun di bagian sambungan antara aki dengan kabel yang dapat massa. Jadi ini untuk yang ini adalah tadi yang hitam ini yang dapat massa. Kemudian cara untuk mengatasi posisi dari terminal ini yang sudah aus atau low drag itu biasanya cuma pakai kita seperti ini. Jadi untuk sebaiknya ganti, tapi kalau ganti biasanya ini harus komplit sama kabelnya, karena kalau bikin sendiri biasanya tidak maksimal. Tapi untuk cara yang lebih praktis, mudah, murah, dan siapapun bisa melakukan, ya ini dikasih baut seperti ini. Nah, ini cuma pakai ini, ya ini pakai biasa seperti ini. Bautnya ini adalah baut cacing atau baut yang lancip. Jadi baut yang lancip, jangan baut yang biasa. Nah, kalau baut biasa tidak bisa. Dari ini pakai berat kasar yang lancip yang biasanya digunakan untuk SL ataupun untuk plat-plat itu. Jadi ini dimasukkan dulu, kemudian ini sambil dikencangin, masukkan. Nah, ini biasanya biasa kenceng. Ini kalau tidak dikasih ini biasanya ini karena posisi sudah kena apa itu karat apa korosi. Nah, ini biasanya sudah mengecil. Jadi karena sudah kena korosi kan mengecil. Nah, ini cara satu-satunya ini yang lebih mudah praktis, ya ini dikasih baut seperti ini sambil dikencangkan. Dan ini sudah kencang sekali. Nah, ini mungkin itu aja informasinya dari Devin Motor on the Road. Mungkin bisa Anda simpan sesuatu saat bisa Anda buka saat Anda mengalami hal yang sama. Kasusnya mungkin mobilnya tiba-tiba tidak bisa starter ataupun mogok ataupun lampunya menurun seperti ngedrop. Bisa Anda cek, yaitu yang pertama adalah di bagian ini. Kemudian setelah semuanya selesai nyala, yang paling utama dicek gambar indikator dari aki itu. Kalau aki itu saat mesin nyala kok itunya masih nyala, berarti ada masalah bagian alternator. Tapi untuk saat ini sudah normal semuanya, berarti sudah selesai. Tugas kita malam ini di Taman Agung, ya, di Taman Agung. Padahal kita tadi posisi di Salaman. Kita tadi posisi di Salaman, dipanggil ke sini. Berarti berapa menit ya Mas Jam? Ya,
jaman lah. Setengah jam lebih dikit ya? Ya padahal posisi di Salaman, di sana kita di base camp sana. Kita langsung meluncur ke sini. Dan saat ini kita masih ditunggu satu lagi di Parimono L300 mogok. Belum tahu kita penyakitnya apa, nanti akan kita cek. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe channel dari Devin Motor On The Road 25 jam, 365 hari, no jadwal libur. Salam semangat 25 jam. Terima kasih.